Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan menjelaskan ciri-ciri warung, toko, rumah pemilik pesugihan. Anda harus waspadai ketika ada pemilik pesugihan, karena bisa jadi di situ Anda akan ditumbalkan. Hanya sekedar wanti-wanti dari beberapa kasus yang sudah saya tangani, yaitu salah satunya adalah melepas seseorang yang dijadikan tumbal pesugihan. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang bisa Anda ketahui sehingga Anda lebih waspada dan menghindari supaya Anda tidak dijadikan tumbal. Bagi sahabatku semuanya, pesugihan itu memang benar adanya di Indonesia. Dan tidak hanya orang Indonesia saja, bahkan ada golongan tertentu yang di situ sangat kenal, sangat akrab yang namanya pesugihan. Walaupun di luar, maksudnya di luar rumah, dia acuh tak acuh, tidak mengerti mistis ataupun tidak mengenal pesugihan. Padahal di dalamnya dia melakukan ilmu pesugihan. Orang Indonesia baru seberapa saja mengenal pesugihan. Ada golongan tertentu dari orang tertentu yang di situ mengetahui seluk-beluk jenis pesugihan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan ciri-ciri warung, toko, rumah pemilik pesugihan. Yang pertama adalah ketika Anda menjumpai warung, toko, ataupun rumah pemilik ilmu pesugihan, ciri yang pertama yang bisa Anda rasakan adalah ketika Anda memasuki rumah tersebut, walaupun rumah tersebut terlihat bersih, rapi, tertata, dan tidak kotor, namun ketika Anda berada di situ, Anda tidak akan merasa betah. Diibaratkan seperti Anda memasuki rumah kosong. Berarti di situ sebenarnya energi ataupun rasanya itu pengap dan panas. Ingat, pengap dan panas. Jadi diibarat kata ciri-cirinya itu seperti rumah kosong. Walaupun Anda di situ melihat rumah pemilik pesugihan tersebut rapi, bersih, dan lain sebagainya. Namun ketika Anda memasuki, Anda tidak akan pernah betah karena ada energi negatif yang rasanya sudah saya jelaskan tadi. Itu merupakan ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua, di mana pemilik toko, warung, rumah pesugihan yang bisa Anda dapati adalah rumah, toko, warung tersebut itu terlihat angker, terlihat wingit, terlihat mistis, dan banyak sekali penampakan makhluk gaib di waktu malam hari. Ingat, di waktu malam hari, jadi aktivitas jin pesugihan tersebut akan aktif bekerja. Sehingga jangan heran ketika Anda melewati warung, toko, rumah pemilik pesugihan, Anda akan merasakan tidak nyaman, terlihat angker, terlihat menyeramkan, dan banyak sekali penampakan di situ. Itu merupakan ciri yang kedua yang bisa dipastikan pemilik ilmu pesugihan. Karena biasanya dia akan juga sering menampakkan, entah itu dia memakai pesugihan apa, yang nampak seringnya itu, entah itu pesugihan kebu marcuat, pesugihan tuyul. Lah, kalau yang pesugihan tuyul itu banyak ditemui. Banyak orang menemui pemilik tuyul di situ. Jadi ini sebagai wawasan dari sahabatku semuanya, sebagai jaga-jaga dan juga antisipasi supaya kita tidak dijadikan tumbal. Karena biasanya, jangan heran, Anda pasti mengetahui yang namanya pembangunan biasanya juga memakai tumbal.
Dan biasanya yang ditumbakan juga adalah pegawai. Jadi harus berhati-hati. Itu yang saya temui. Lalu ciri yang ketiga, toko, warung, rumah pemilik pesugihan. Ciri yang ketiga adalah tanpa Anda sadari. Ini tidak disadari oleh orang. Maunya, pengennya, Anda itu senengnya tanpa disadari, terlepas dari pelayanan dia. Anda itu sering pengennya itu berbelanja di warung tersebut tanpa Anda sadari. Karena apa? Itu merupakan salah satu kerja jinnya, jin pesugihannya, untuk memikat pembeli agar mendatangi warung ataupun tokonya. Yang penting ketika Anda berbelanja, Anda tidak jadikan korban tumbal pesugihan, sih nggak apa-apa kalau bagi saya. Itu hak dia. Jadi seperti itulah ciri yang ketiga yang bisa Anda ketahui. Lalu ciri yang keempat, pemilik toko, warung, rumah pesugihan yang bisa Anda dapati adalah memiliki ruangan khusus yang hanya dia yang memasuki. Rumah tersebut biasanya juga sering itu diperbaiki. Ada ruangan khusus tergantung jenis pesugihannya. Misal pesugihan Kebo Marcoet itu pasti memiliki kolam renang. Namun kolam renang di situ memang ditujuannya bukan untuk dia, namun untuk jin pesugihannya. Dan juga di situ ketika pesugihannya kandang bubrah, pasti dia itu akan setiap tahunnya memperbaiki rumahnya. Karena itu adalah tempat jinnya. Ada ruangan khusus juga. Jadi ruangan khusus bisa saja hanya ruangan khusus yang hanya dia yang memasukinya. Itu merupakan ciri yang keempat. Lalu ciri yang kelima, pemilik warung, toko, rumah pesugihan adalah ketika Anda membeli makanan di situ, maka akan terasa hambar. Terasa hambar ketika Anda mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika Anda sebelum menyantap makanan tersebut. Disebabkan apa? Saripatinya itu sudah dihisap oleh sosok jin pesugihan tersebut. Seperti halnya Anda pernah mendapati sesajen. Itu kan sesajen saripatinya itu sudah dihisap oleh jin. Jadi rasanya itu dingin, hambar, tidak ada rasa. Jadi itu merupakan ciri juga yang bisa Anda dapati. Lalu ciri selanjutnya, pemilik warung, toko, rumah pesugihan, Anda akan sering mencium aroma tertentu. Baik itu wangi melati, baik itu Anda mencium aroma tertentu minyak yang biasanya digunakan sebagai makanan jin pesugihan tersebut. Lalu ciri selanjutnya adalah pemilik warung, toko, rumah pesugihan, Anda akan sering mencium aroma tertentu ketika di situ. Baik itu Anda mencium aroma yang asing, minyak yang asing. Contohnya adalah bau melati, bau mawar, walaupun Anda melihatnya itu tidak ada. Jadi tidak ada. Anda ketika melihat tidak ada bunga melati ataupun mawar, tapi Anda menciumnya. Dan bahkan di situ Anda boleh mencium aroma tertentu yang asing di penciuman Anda. Karena itu merupakan salah satu energi yang timbul yang berhasil Anda cium. Lalu ciri selanjutnya yang biasanya di situ pemilik warung, toko, rumah pesugihan yang ketika Anda sering berbelanja ke rumah orang tersebut tanpa Anda sadari, Anda akan mimpi. Anda akan mimpi bahwasanya mengetahui bahwa orang tersebut itu memiliki pesugihan. Ini hanya berlaku bagi seseorang yang sering ke situ karena seringnya bersinggungan secara batin. Dan di situ akan ditunjukkan lewat mimpi. Kalau yang cuma sekali, dua kali tidak akan dapat petunjuk. Namun kalau yang sudah sering pasti akan dapat. Jadi seperti itu. Lalu ciri selanjutnya adalah warung, toko, rumah pemilik pesugihan. Dia itu tidak akan berani bertatapan langsung, beradu muka dengan seseorang yang memiliki kemampuan spiritual. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika hal itu terjadi,
dia akan meminimalisir kontak energi sehingga itu minim dideteksi. Ingat, jadi ketika seseorang tersebut, karena kan terasa, gesekan energinya itu terasa, sehingga dia akan menghindari agar nggak ketahuan seperti itu saja. Jadi itu merupakan ciri-ciri di mana warung, toko, rumah, pemilik ilmu pesugihan. Ciri secara umum sudah saya jelaskan. Dan ketika Anda mendapatkan salah satu ciri, Anda harus waspada. Karena ditakutkan Anda bisa jadi ditumbalkan lewat jalur makanan ataupun yang lainnya. Ingat, jadi seperti itulah. Ya, sekedar pengetahuan saja pun tidak masalah. Karena beberapa kasus yang saya tangani melepaskan seseorang yang sudah diikat akan dijadikan tumbal itu lumayan sulit sekali. Sulitnya apa? Walaupun sulit dilepas, namun di situ ada efek teror. Misal saya diteror itu selama 2 minggu ketika saya sudah melepaskan seseorang yang dijadikan tumbal karena dia itu tidak bersalah. Yang penting dikasih makan sama juraganya ternyata dijadikan tumbal. Jadi seperti itulah yang bisa saya bagikan kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.